Ini hapus. Oke. Nah, ini kita punya data. Oke, soal pertama adalah tentang indexing. Kemudian soal kedua, ini soal ketiga. Siap. Oke. Soal pertama, ini kan kita punya data, kita run dulu. Data kita ini tentang siswa ya, tentang hasil nilai siswa. Jadi ada kolom siswa, pelajaran, nilai, jenis kelamin, dan kelasnya. Oke. Yang pertama adalah kita diminta indexing terhadap data frame untuk mengakses kolom nilai dan kelas saja. Jadi kita bisa, yang pertama berarti kita punya df, kemudian kita panggil nilai kolom, kolom nilai, kemudian kolom kelas. Oke, kita cek. Nah, ini katanya error. Oke, berarti kita harus tambah satu lagi untuk indexing. Nah, nih jadi keluar nilai kolom nilai dan kolom kelas aja. Yang selanjutnya adalah kita diminta indexing untuk mengakses row 5 sampai dengan 10 beserta kolom pelajaran dan nilai. Oke, kolom pelajaran dan nilai ya. Jadi kita diminta, berarti kita bisa pakai dflog. Kemudian katanya baris 5 sampai 10. 5 dan 10. Kemudian di sini diminta kolom pelajaran dan nilai. Oke, berarti kita butuh list di sini nilai dan pelajaran dulu ya. Pelajaran, kemudian nilai. Nah, sih. Dia ada di baris 5 dan 10. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ya ini kan baris 5 dan 10. Kalau misalkan teman-teman yang soalnya adalah mengakses row 5 sampai 10 ya. Berarti ya benar ini baris ke 1 ke 5 berarti indeksnya dari 4 tuh. Berarti 4 sampai 9 ya. Oke, ini baris kelima, kan di sini fisika juga nih. Oke. Baris kelima. Selanjutnya bisa juga sih pakai ilog. Kalau pakai ilog berarti gini. Pakai ilog berarti dia dari 4 sampai 10. Kemudian ini pelajaran itu ada di 0, 1, berarti 1 dan 2. 1,2. Gitu ya, sama ya hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah udah ya, 2 soal ini udah. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk filtering data frame. Yang pertama
data siswa pada mata pelajaran ekonomi dan fisika. Berarti kita cuman diminta ekonomi dan fisika. Kita bisa display aja. Display, kemudian DF. DF yang pertama adalah mata pelajaran ekonomi. Oke, DF dot pelajaran sama dengan ekonomi. Di sini ini harus dikurungin ya supaya nggak ambigu. Di sininya pakai or karena satu kolom. DF pelajaran sama dengan fisika. Nah, oke. Jadi yang ditampilin hanya ekonomi dan fisika aja. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau assign dulu ke sebuah variabel, misalkan ini variabel ekonomi ini, isinya variabel fisika ini, terus kemudian ekonomi dan ekonomi atau fisika bisa, atau langsung kayak gini juga boleh. Yang kedua adalah data siswa yang mempunyai nilai lebih dari 50 di mata pelajaran kimia. Berarti yang dimau atau tampilannya hanyalah yang dia kimia dan pelajaran lebih dari 50 ya nilainya. Oke, kita akan coba display df, kemudian df dot pelajaran kimia. Oke, pelajaran kimia. Kemudian di sininya pakai AND karena kita mau nampilin dua nilai yang sama-sama true. Kemudian di sini adalah DF nilai lebih dari 50. Nah, jadi yang muncul hanya pelajaran kimia aja. Tapi semua kayak siswanya berapa, siswa ID-nya muncul. Kemudian jenis kelaminnya apa muncul dan kelasnya juga muncul. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta dia tuh hanya berjenis kelamin perempuan, tapi nilainya lebih dari 70 dan kelasnya 12C. Berarti yang pertama adalah nilai. Nilainya harus lebih dari 70. Nilainya lebih dari 70. Kemudian di sini pakai dan juga karena kita mau memfilter sehingga nanti outputnya berupa true semuanya. Oke. Nilai lebih dari 70 dan di sini DF-nya perempuan. Nah, karena jenis kelamin ini dia itu kan bukan identifier yang valid ya bagi Python karena dia pakai strip di tengah gini nih, bukan underscore. Jadi kita indexingnya nggak bisa pakai indexing atribut kayak gini, dia harus pakai indexing operator kayak gini. Sorry, kok pelajaran. Jenis kelamin. Kemudian ini sama dengan perempuan, sama dengan, bukan sama dengan ya, tapi sama dengan perempuan. Oke. Kemudian yang satu lagi kondisinya adalah kelasnya harus kelas 12 12C. Oke, sama dengan 12C. Oke. Kita coba. Nah, jadi kenapa ini kosong? Kalau kosong ini bisa jadi memang nilainya nggak ada atau cara kita indexingnya salah. Kita coba kita cek dulu. Cara kita filternya salah. Coba kita cek nilai benar kolomnya adalah
nilai gitu. Iya, nilai, jenis kelamin, kemudian kelas 12C. Oke. Nah, ini harusnya udah benar. Coba kita rerun dari awal. Karena kan ini random choice ya, bisa jadi memang dia nggak ada nilainya. Coba kita rerun lagi. Nah, oke, ada ya. Jadi dia di yang nilainya 70-an. Kemudian ini perempuan semua dan kelas 12C berarti rata-rata di pelajaran geologi gitu. Nah, selanjutnya kita melakukan transformasi. Jadi kolom nilai kita ini mau kita normalisasi dengan persamaan ini. Ya kan? Kan kalau misalkan normalisasi itu tuh kita akan ngebuat nilai kita jadi range 0 dan 1. Jadi kalau misalkan dia tinggi maksimumnya 1, kalau misalkan dia nilainya rendah berarti 0. Oke, kita akan coba transformasi. Oke, kita pakai define fungsinya normalisasi. Jangan disang. Normalisasi. Kemudian ini argumen X kita pakai. Kemudian kita masukkan ini rumus ini. Dia bakal nge-return sebuah nilai X dikurang dengan X.min. Kemudian dibagi dengan X.max, kemudian kurang X.min. Gitu. Jadi nanti Oke, jangan lupa ini dikurungin ya supaya persamaannya tuh nggak bingung gitu. Misalnya kayak di matematika aja gitu. Kalau misalkan mau kurungin semua supaya yang harusnya jadi maksudnya perhitungannya tepat gitu. Oke, kita coba run dulu. Nah, terus kemudian kita bisa dua cara untuk meng-apply ke kolom nilai gitu ya. Nah, gini. Bisa pakai df nilai, langsung apply, kemudian fungsinya apa? Oke. Nah, ini kan gini ya nilainya. Set. Udah ternormalisasi nih, berarti ini nilainya maksimum besar, ini paling tinggi nilainya 1. Oke. Bisa juga dengan cara kita panggil fungsinya normalisasi gitu, normalisasi, kemudian kita panggil X-nya itu berupa df.nilai. Nah, gitu. Sama kan ya? Oke. Ini teman-teman bisa apply ke kolom nilai gitu. Jadi nanti gini. Kolom nilainya bisa berubah. Jadi df nilai itu nilainya adalah sama dengan misalkan yang ini. Oke, df nilai apply normalisasi ini. Siap. Nah, nanti waktu kita cek head-nya dia tuh oke, jadi si nilainya itu udah ternormalisasi ya kolom nilainya gitu. Oke, baik. Ya, cukup sekian untuk pembahasan 3.